Halo semuanya, balik lagi sama Ardian Singgi di sini. Apa kabar kalian semua? Dan di video kali ini saya akan melakukan modifikasi pada mobil harian saya. Ini si Wigo Wannabe. Dan apa modifikasinya? Ini bukanlah modifikasi yang berat ataupun yang ekstrim, tapi ini adalah modifikasi yang sangat simpel tapi sangat fungsional. Nah, apa modifikasinya? Ikut terus videonya. Oke, jadi untuk modifikasi kali ini adalah berdasarkan keluhan dari saya sebagai pengguna Agya Ayla. Dan banyak juga dari beberapa pengguna Agya Ayla yang mengeluhkan hal ini, yaitu tidak adanya tombol atau tuas untuk membuka bagasi belakang. Jadi untuk membuka bagasi belakang harus menggunakan kunci di bagian sini atau dengan menarik tuas yang ada di bagian depan. Nah, untuk membukanya di sini nggak ada apa-apanya. Jadi mau nggak mau ketika kita di belakang gini, kita harus masukin kunci, kemudian putar, dan ini baru mau untuk dibuka. Nah, ini sangat merepotkan, apalagi kalau misalkan kita sedang bawa barang dan kita nggak bawa kuncinya, kita mau nggak mau harus lewat depan dulu, baru bisa buka bagasi belakang ini. Sedangkan kalau misalkan kita nggak bawa kuncinya dan kita butuh cepat, itu sangat repot karena nggak bisa langsung untuk buka bagasinya. Nah, di sini saya akan mengganti lubang kunci di sini dengan menggunakan tombol pembuka bagasi. Jadi nanti untuk buka bagasinya tinggal pencet tombol di sini dan ini akan otomatis terbuka. Nah, untuk menggantinya saya menggunakan kit rakitan saya sendiri. Ya, ini dia kitnya. Oke, jadi ini kitnya. Nah, ini kit rakitan saya sendiri. Ini saya rakit untuk Agya Ayla. Nah, tapi sebenarnya nggak cuma untuk Agya Ayla aja. LCGC lain seperti Karimun Wagon atau Datsun Go itu juga bisa pakai. Bahkan Avanza generasi pertama itu juga bisa pakai kit ini. Nanti tinggal disesuaikan bracketnya aja. Karena ini bracketnya saya buat untuk Agya dan Ayla. Nah, buat kalian yang mau beli, kalian bisa langsung cek di Tokopedia ataupun Instagram ASP Garage. Nanti untuk linknya saya tulis di deskripsi. Oke, sekarang kita lihat di dalam kit ini ada apa aja. Mari kita buka dulu. Nah, untuk isinya sekarang ini sudah saya keluarkan satu-satu. Mari kita lihat satu-satu dari bagian sini. Nah, untuk bagian sini ini ada modul untuk tombol pembuka bagasi dan di sini sudah dilengkapi dengan sekring. Jadi insya Allah aman karena ada sekringnya. Kemudian untuk kabel-kabelnya, ini kabelnya juga sudah diberi tulisan kabel ini harus mengarah kemana. Dan juga untuk soketnya ini pakai soket skun. Jadi untuk penyambungannya tinggal colok aja. Kemudian di bagian sini ini ada motor untuk door locknya dengan besi kaitannya juga. Dan untuk kabelnya ini juga udah dikasih soket skun, jadi tinggal colok aja nanti ketika pemasangan. Kemudian di sini ini ada tombol untuk pembuka bagasinya. Pembuka bagasinya seperti ini. Dan ini adalah ring untuk pemasangannya. Untuk ringnya ini nanti bisa dicat sesuai dengan warna mobil kalian biar gak begitu mencolok seperti ini. Tapi saya tidak melakukan karena nanti untuk tombolnya saya akan ganti dengan tombol lain. Saya nggak akan pakai tombol yang ini. Nanti kita lihat tombolnya setelah saya lihat semua barang-barang ini. Kemudian melanjutkan, ini adalah kabel. Kabel ini panjang. Ini adalah kabel untuk menyambungkan dari bagian depan sampai belakang di dalam pintu bagasi. Kemudian di sini ada bracketnya. Nah, bracket ini dibuat agar kalian tidak perlu ngebor atau melubangi pintu bagasi kalian, jadi pakai bracket ini. Tapi kalau kalian mau ngebor itu juga lebih bagus karena lebih kuat. Tapi kalau misalkan kalian sayang buat ngebor pintu bagasi kalian bisa pakai bracket ini. Dan di sini ada baut-baut dan di sini ada untuk kabel jumpernya. Kemudian di sini juga ada petunjuk pemasangannya. Oke, di video kali ini akan saya tunjukkan dan jelaskan bagaimana cara perakitan kit ini. Jadi misalkan kalian yang beli, kalian bisa lihat video ini sebagai pedoman pemasangan. Oke, kita lanjutkan yuk. Oh iya, tadi saya bilang kalau saya nggak akan pakai tombol yang itu. Kenapa? Karena saya sudah siapkan tombol yang lain, yaitu tombol pembuka bagasi milik Mazda 2. Jadi tombolnya seperti ini.
biar terlihat lebih OEM ketika nempel di pintu bagasi mobil kita. Nah, buat kalian yang mau beli tombol ini, kalian juga bisa beli di ASP Garage. Untuk link Tokopedia dan Instagramnya nanti saya tulis di deskripsi juga. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk perakitan kit ini. Oke, sekarang kita akan mulai untuk merakit kitnya, dan di sini saya sudah siapkan alat-alatnya. Di sini ada tang, obeng, dan juga tes pen DC. Ini bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi untuk tes pen DC ini wajib karena ini nanti berfungsi untuk mencari jalur kabel yang ada di depan. Tes pennya tes pen DC ya, karena ini untuk mencari kelistrikan mobil. Oke, yang pertama kita harus buka penutup di pintu bagasi dulu. Cara bukanya cukup mudah, kita tinggal tarik aja karena ini cuma pakai klip. Kita buka dulu yuk. Oke, sekarang ini untuk penutup bagasi udah terlepas. Sekarang kita lakukan untuk pemasangan bagian-bagian dari kitnya. Nah, ini sekarang untuk penutup bagasi udah terbuka, dan ini adalah bagian dalam dari pintu bagasi Agya Ayla. Untuk perakitannya, yang pertama kita harus memasang dulu motor door lock ini ke bracket ini dengan menggunakan baut yang ada di sini. Oke, sekarang kita pasang dulu. Nah, setelah terpasang di bracket seperti ini, kemudian ini kita pasangkan pada bagian pintu bagasi ini. Untuk pemasangannya, kita harus melepas dahulu kabel yang ini, soketnya ini dilepas dari dudukan yang ada di pintu. Karena ini nanti lubangnya kita manfaatkan untuk memberi baut pada bracket motor door lock-nya. Oke, sekarang kita lepas dudukan soket ini dulu. Nah, ini sekarang udah terlepas. Cara melepasnya mudah. Ini hanya kita tarik aja dari bagian dalam ini. Ini kita pencet, kemudian kita tarik dari luar. Jadi dalam kita pencet, kemudian ini kita tarik. Sangat mudah sekali. Sekarang ini kita pasangkan bracket dari motor door lock-nya. Nah, ini sekarang bracket dan motor door lock-nya ini udah terpasang di pintu. Dan ketika pemasangan, jangan lupa untuk kabel yang biru ini juga dipasangkan di sini karena ini sebagai ground. Dan untuk bracketnya, ini kan ada lubang di sini ya. Ini jangan lupa untuk diselipkan di bagian tengah-tengah besi ini karena ini sebagai penahan. Karena ini kan bautnya hanya satu, jadi biar nggak goyang-goyang. Ini udah cukup kuat. Oke, sekarang kita lepas ini. Dan nanti kita pasang pengait besinya untuk ngaitin ke sini. Oke, kita pasang dulu. Nah, ini sekarang sudah terpasang kaitannya. Dan ini untuk dudukan aslinya udah saya lepas. Ini kan ada lubang bekas bautnya. Kemudian lubangnya kita masukkan ke kaitan yang ke motor door lock-nya. Dan ketika sudah mengait seperti ini ketika motor door lock menarik, ini akan gerak seperti itu. Sekarang kita lepas untuk lubang kuncinya dan kita ganti dengan tombol. Untuk melepasnya cukup mudah. Ini bisa kita tarik menggunakan tang. Ini akan terlepas dan bisa kita buka. Coba kita tarik ya. Coba sekarang kita tarik menggunakan tang. Ini ketika tersapit kita tarik ke arah kanan. Nah, ini maka akan terlepas. Dan untuk melepas lubang kuncinya ini dari arah luar ya. Ini udah bisa dilepas. Oke, sekarang kita lepas dulu. Nah, ini bisa kita tarik seperti ini dan sudah terlepas. Kemudian kita ganti dengan menggunakan tombolnya. Oke, di sini saya akan menunjukkan dulu pemasangan untuk menggunakan tombol yang universal ini. Pertama, ini kita lepas mur yang ada di sini. Kita lepas, kemudian nanti kita masukkan barengan dengan ringnya. Dan sekarang kita siapin dulu ya. Oke, untuk tombol yang universal, dia bentuknya seperti ini. Untuk tombolnya ini stainless. Tapi untuk ringnya ini ring biasa. Untuk kalian agar bisa tampak lebih bagus, kalian bisa mengecat ring ini pakai cat semprot sesuai dengan warna mobil kalian. Dan akan tampak seperti ini ketika terpasang. Nah, ini bisa dipecat seperti ini. Kemudian untuk bagian dalam. Nah, di bagian dalam ini juga seperti ini pemasangannya. Tadi kan ada ringnya di luar kan, di bagian belakang ini juga ada ringnya. Kemudian baru dikencangin dengan mur bawaannya ini. Dan untuk jalur kabelnya, ini udah ada tulisannya harus mengarah kemana aja. Dan ini juga tinggal colok nanti. Oke, tapi saya tidak akan memasang tombol yang ini karena saya akan pakai yang tombol bagasi punya Mazda 2. Oke, kita ganti lagi yuk. Nah, untuk mobil saya akan pasang tombol bagasi punya Mazda 2 ini.
Tapi untuk pemasangannya ini tidak bisa langsung PNP ya, karena untuk bagian kuncian yang di sini ini ukurannya berbeda dibanding dengan kuncian yang di bagian sini. Dan juga untuk soketnya, ini juga soketnya saya tidak ada soket seperti ini, jadi nanti akan saya ganti pakai soket skun seperti yang lainnya biar tinggal colok aja. Oke, coba kita pasang dengan kondisi standar seperti ini. Nah, ketika kita masukkan, ini nggak akan bisa masuk karena untuk bagian yang sini ini terlalu besar, jadi ini harus kita papas dulu. Oke, sekarang kita papas dulu dan kita pasangkan. Nah, ini sekarang untuk tombol bagasi Mazda 2-nya udah terpasang. Dan ini terlihat lebih OEM atau seperti asli bawaan mobil ya, bukan rubahan. Dan ketika dipencet ini lebih kliki nih. Nah, lebih enak dipencet tuh. Dan untuk bagian belakangnya, pemasangannya juga lebih gampang. Karena kita bisa manfaatkan kunci yang aslinya. Jadi kita tinggal selipin aja dan ini udah kenceng banget. Sekarang kita lanjutkan untuk merakitnya. Nah, untuk bagian ini kita pasangkan di bagian motor door lock-nya satu dan juga ke bagian depan satu. Untuk bagian depan kita menggunakan kabel yang panjang ini. Nah, tapi untuk mobil saya karena untuk keperluan video ini biar gak terlalu panjang, ini sudah saya siapkan kabelnya yang mengarah ke depan. Jadi kita tinggal colok-colokin aja. Oke, sekarang kita colokin kabelnya dulu semuanya yuk. Nah, untuk ini gak ada tulisannya, tapi untuk yang di tombol aslinya, yang bawaannya, ini sudah saya kasih tulisan tombolnya harus, maksudnya kabelnya ini harus mengarah ke mana aja. Ada yang ke modul dan juga ke motor door lock-nya. Oke, sekarang kita sambungin dulu kabelnya yuk. Oke, ini untuk kabel-kabelnya udah tersambung semua. Jadi satu mengarah ke motor door lock dan satu mengarah ke bagian depan. Nah, untuk kabel yang mengarah ke bagian depan, kalian bisa memasang seperti ini. Kalian masukin lewat sini, kemudian dia keluar lewat sini dan ini masuk terus lewat atas plafon. Jadi di atas plafon nih, ini ada kabelnya nih. Kalian bisa lihat, ini ada kabelnya warna hijau di situ. Dan ini masuk lewat sini sampai ke bagian depan bawah sana. Oke, sekarang kita pindah ke bagian depan yang di sana. Kita tutup dulu sini. Nah, sekarang kita akan pindah ke bagian depan, tapi karena bagian sini terlalu sempit, kita putarkan dulu mobilnya yuk. Nah, sekarang kita akan sambungkan kabel yang bagian depan dengan modul yang udah disiapkan. Nah, untuk menyambungkannya, kita harus buka dulu bagian cover ini dan bawah ini. Cara buka cukup mudah. Yang bagian sini, ini tinggal kita lepas kunciannya di sini aja. Ketika terlepas kuncian ini bisa langsung kita tarik untuk membukanya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk buka cover yang ini dulu. Nah, ketika ini terbuka, ini bisa kita tarik. Nah, seperti ini, dan ini kabel yang sudah saya siapkan. Sekarang kita sambungkan dengan modulnya. Kita ambil dulu modulnya di bagasi tadi. Oke, ini sekarang modulnya sudah saya ambil. Dan modul ini memiliki 3 kabel. Yang pertama adalah kabel ini ada tulisannya. Ini untuk negatif unlock. Berarti kabel ini nanti kita sambungkan ke arus unlock yang arus negatif dari central lock di mobil ini. Biasanya di sini nih, soket-soket sini. Kemudian ini adalah ke tombol bagasi. Nah, untuk ini nanti kita sambungkan ke kabel yang menuju ke bagian bagasi belakang. Dan ini adalah kabel bertuliskan 12 volt standby, berarti nanti untuk arus standby 12 volt dari mobil ini. Ini nanti untuk arusnya bisa kita ambil dari bagian kunci di sini. Nah, sekarang gimana untuk mencari arus negatif unlock? Karena yang harus kita cari adalah ini. Ini fungsinya adalah ketika mobil ini kita kunci, nanti untuk tombolnya dia tidak akan bisa ditekan. Dan ketika mobilnya kita buka, kita unlock, nanti tombolnya baru bisa bekerja untuk buka bagasi. Jadi aman. Nah, untuk mencarinya, di sini ada soket. Nah, bisa kita lihat di bagian sini
ada soket. Untuk mobil ini ada 2 soket, sini dan sini. Bagasi juga ada. Dan ini hanya nyambung aja. Jadi saya akan ambil yang di sini kan lebih mudah. Sekarang kita coba cari. Oke, sekarang kita akan mencari arus negatif dari unlock di central lock mobil ini. Nah, gimana cara mencarinya? Kita akan menggunakan tes pen ini, kemudian kita colokkan ke bagian kabel dan kita lihat reaksinya. Coba, kita colokkan ke kabel yang hijau ini. Kemudian kita gerakan kuncian pintunya ini secara manual. Kita unlock, dia nggak nyala. Kemudian kita lock. Nah, ketika kita lock, tes pen ini menyala. Berarti ketika dia menyala waktu kita lock, ini adalah arus positif dari lock. Kemudian kita ganti kabel, di bawahnya kabel pink ini. Coba kita colokkan, kemudian kita gerakan tuas kunciannya. Kita unlock, dia menyala. Ketika kita lock, dia nggak menyala. Berarti kalau dia menyala ketika kita unlock, ini adalah arus positif dari unlock. Nah, tapi bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah arus negatif dari unlocknya. Bagaimana menentukannya? Sedangkan kalau tes pen ini menyentuh arus negatif, tes pen ini nggak akan nyala. Nah, caranya seperti ini. Jadi sebenarnya di mobil ini udah saya temukan ya untuk kabelnya, yaitu kabel yang ini, kabel biru ini. Mungkin buat kalian yang punya mobil tipe sama, kalian bisa pakai kabel yang ini. Cuma untuk mobil lain mungkin bisa berbeda. Cara mengetahuinya adalah seperti ini. Kita colokkan dan kita gerakan unlock manual. Nah, dia mau unlock, tapi ketika kita lock lagi, dia nggak mau. Berarti kalau seperti ini adalah arus negatif dari unlock. Jadi ketika kita unlock dia mau, kemudian kita lock lagi dia nggak mau, berarti ini adalah arus negatif dari unlock. Tapi ketika kita lepas, dia akan lock. Nah, kemudian untuk arus locknya, yaitu di bawah sini. Nah, ini sudah menyolok di bagian kabel warna hitam di bawah situ. Itu adalah arus negatif dari locknya. Gimana cara menentukannya? Coba kita tekan tuas kunciannya. Dia mau lock. Tapi ketika unlock, dia nggak mau. Nah, ketika dia mau lock tapi nggak mau unlock, berarti dia adalah arus negatif dari unlocknya. Nah, coba kita lepas, dia akan unlock sendiri. Nah, jadi gitu ya. Untuk menentukan arus negatif dari unlock, itu ketika kita masukkan, dia mau unlock tapi nggak mau lock. Dan untuk arus negatif dari locknya, ketika kita masukkan, dia mau lock tapi nggak mau unlock. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa cari di mobil kalian, cuman mungkin untuk warna kabelnya bisa beda-beda. Jadi untuk menentukannya seperti itu. Kalau di mobil ini, dia reaksinya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan pemasangannya. Jadi untuk kabel-kabelnya, mari kita rakit. Nah, jadi di modul ini, untuk kabel yang tulisannya ke negatif unlock ini nanti kita sambungkan ke bagian yang kabel yang kita temukan tadi itu. Untuk yang bunyinya kalian bisa pakai yang klip kabel jumper warna biru tadi, atau kalau saya sih karena saya nggak mau masang klip yang gede itu, ini nanti saya selipkan jadi di sini. Kemudian untuk yang hijau ini kita sambungkan ke kabel yang udah saya siapkan nih. Ini kabel mengarah ke belakang ke sini, dan yang biru ini nanti kita sambungkan ke bagian sini, power 12 volt standby. Nah, oke, sekarang kita rakit dulu yang bagian sini dulu yuk. Oke, ini untuk kabel dari modul yang ke negatif unlock sudah saya sambungkan melalui soket ini. Jadi ini saya sambungkan ikut ke soket ini. Jadi nggak melukai kabel ya, nggak perlu potong kabel juga. Kemudian yang di bagian ke pintu bagasi, ini sudah saya sambungkan juga melalui soket skun ini. Dan ini udah lumayan aman karena udah ada covernya dan tinggal colok aja. Oke, sekarang kita akan masang ini kabel yang ke 12 volt standby. Dia bagiannya ada di dalam sini. Jadi untuk masangnya kita harus membuka cover dulu, kemudian kita cari kabelnya. Nah, gimana cara mencari kabelnya? Saya tunjukkan, tapi sebelumnya kita buka dulu covernya. Nah, untuk membukanya, di sini ada 3 baut. Jadi baut di bagian sini, kemudian di bagian sini, dan di bagian sini. Ya, ini harus dilepas dulu. Ini udah saya lepas. Dan untuk bukanya tinggal kita tarik aja, nanti dia akan terbuka. Oke, sekarang kita buka dulu yuk. Oke, sekarang ini sudah terbuka cover di setir bagian bawah ini.
Dan sekarang tiba-tiba hujan, jadi misal nanti ada suara-suara hujan sedikit, ya maklumin aja ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mau mencari yang kabel 12 volt standby di mobil ini. Nah, untuk mencarinya ada di soket ini. Untuk mencarinya kita perlu menggunakan test pen lagi. Nah, sebelum kita mencari, pastikan dulu bahwa ini adalah di posisi lock dan lebih baik dicabut aja kuncinya. Karena untuk yang 12 volt standby dia akan menyala meskipun ini dicabut. Takutnya kalau misalkan ini nyala nanti banyak soket yang nyala di sini, banyak kabel yang nyala. Tapi kalau ini dicabut nanti yang menyala hanya akan yang standby 12 volt. Oke, sekarang kita cari menggunakan test pen lagi yuk. Nah, ini sekarang test pennya udah ada dan sekarang coba kita colokkan di sini yuk. Nah, ini dia nyala untuk kabel yang warna biru, kemudian bawahnya kabel coklat dia juga nyala, kabel hijau dia nggak nyala, kabel kuning nggak nyala, dan lainnya pun nggak nyala. Karena untuk yang kabel 12 volt standby dia hanya ada 2, dan dari kabel yang biru atau coklat ini kita bisa pilih salah satu untuk disambungkan ke kabel 12 volt standby yang dari modul ini. Oke, sekarang kita sambungkan dulu dan nanti kita tes apakah tombol bagasi bekerja atau enggak. Oke, kita sambungkan dulu yuk. Nah, jadi untuk yang kabel ke 12 volt standby ini udah saya sambungkan. Ini saya sambungkan lewat soket ini, jadi nggak perlu potong kabel ataupun ngupas kabel. Oke, sekarang ini udah tersambung semua. Sekarang tinggal ngetes saja sebelum kita rapikan. Oke, kita tes dulu apakah bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita ke belakang yuk. Oke, sekarang waktunya untuk kita tes apakah tombol ini bekerja sesuai dengan yang diharapkan atau enggak. Oke, sekarang ini bagasi tertutup. Sekarang kita pencet coba. Nah, ternyata tombolnya sudah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Ini sudah bisa dipakai untuk membuka bagasi. Jadi ketika buka bagasi, kita nggak perlu narik tuas sana ataupun masukin lubang kunci lagi, tapi kita tinggal pencet tombol di sini aja. Oke, nah. Tapi ini adalah kondisi saat pintunya unlock. Coba kalau kita lock pintunya, apakah ini masih bekerja atau enggak? Ya, sekarang kondisi lock dan kita pencet. Ya, ini sudah tidak bisa dipencet ketika kondisi pintunya lock. Jadi tombol ini ikutan tidak bekerja. Dan ini aman karena ketika kita kunci pintu, tetap kita tidak bisa buka bagasi lewat sini. Tapi ketika kita unlock, nah, ketika kita unlock, tombol ini baru bekerja. Oke, berarti ini semua sudah selesai pemasangannya. Tinggal kita rapikan aja kabel-kabelnya di mobil ini. Yuk, kita rapikan dulu yuk. Oke, untuk bagian depan ini sudah rapi semua. Semua cover-covernya udah terpasang semua, udah rapi. Dan untuk modulnya ini saya tempelkan di sini nih, menggunakan double tip. Dan ini double tipnya cukup kuat. Oke, kemudian kita rapikan yang bagian belakang. Nah, sebelum kita rapikan, kita lihat dulu gimana sistem kerjanya dari dalam. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini dia motor rear lock-nya. Dan dia nanti ketika kita buka, dia akan menarik ini. Coba kita pencet dari luar. Ya, 1, 2. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita pencet, dia akan menarik tuasnya sehingga pintunya akan terbuka. Oh iya, untuk pemasangan ini kan sebagai ground ya, arus negatif. Ini jangan lupa ketika kalian sebelum baut itu kalian kupas dulu tuh catnya. Karena kalau nggak dikupas, nanti takutnya nggak ada arus yang masuk dan ini nggak akan bisa bekerja. Jadi pastikan sebelum masang ini, bawahnya di bawah baut ini dikupas dulu catnya. Oke, sekarang karena sudah selesai, kita rapikan dulu penutup ininya. Yuk, kita pasang dulu. Nah, ini sekarang untuk door trim pintu bagasi udah terpasang, udah rapi, semuanya udah selesai. Dan untuk part standarnya, ini ada kuncian pintu bagasi dan juga kaitan tuasnya. Ini bisa disimpan dan sewaktu-waktu bila pengen dibalikin standar lagi, ini bisa dipasang lagi.
Kemudian, nah ini dia untuk tombol universal saya tidak pasang karena saya pakai yang tombol Mazda 2. Nah, sekarang udah selesai. Kita tes lagi yuk. Ini ketika semua kuncinya unlock, ini bisa dibuka. Kemudian kalau kita lock seperti ini, maka dia tidak akan bisa dibuka. Jadi ini aman ya. Dan semua pemasangannya udah selesai. Pemasangannya cukup simpel. Mungkin yang sedikit makan waktu hanya ketika kita merakit kabel dari belakang sampai ke depan. Itu yang agak sedikit makan waktu karena harus masukin lewat sela-sela itu. Cuman untuk lainnya sih oke-oke aja karena tinggal colok-colok soket. Dan untuk mencari jalur kabelnya tadi sudah saya jelaskan di video ini. Jadi buat kalian yang mau masang juga, kalian bisa lihat video ini sebagai tutorial. Dan untuk kalian yang mau beli kitnya sama tombol bagasi Mazda 2 seperti ini, kalian bisa langsung kepoin Instagramnya ASP Garage atau melalui Tokopedia yang nanti linknya dua-duanya akan saya taruh di deskripsi. Oke, dan ini sudah selesai pemasangannya. Oh iya, mungkin kalian juga ada yang penasaran, kira-kira apakah setelah pasang tombol bagasi di belakang, untuk tuas membuka di depan ini masih berfungsi atau enggak? Nah, jadi untuk tuas di depan ini masih berfungsi normal. Jadi kita punya dua pilihan untuk buka bagasi, yaitu melalui tombol yang kita pasang di bagasi, atau dengan tuas standar di depan ini. Jadi dua-duanya masih fungsi ya. Ya, oke. Cukup sampai di sini video kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe buat kalian yang belum. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. See you!